Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan tunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah satu-satunya pencipta sebenar-benar patuh atau takwa. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, satu-satunya pencipta yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, itu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah azza wa jalla, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebenar-benar rujukan bagi umat Islam dalam segala hal, terutama ibadah mereka, adalah Al-Quran, kitabullah. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama atau bid'ah. Wa inna bid'atin dhalalah. Dan perbuatan baru itu pasti membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan. Wa inna finnar akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Kesempatan khutbah Jumat ini kita akan bahas tentang masalah ar-rizq atau rezeki. Ulama memberikan definisi, masalah rezeki adalah segala yang dibutuhkan oleh makhluk, baik itu manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, atau siapa saja di antara makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Mereka semua membutuhkan rezeki, dan rezeki tidak berputar di masalah material saja, tapi apapun yang merupakan kebutuhan kehidupan yang digunakan selama hidup di dunia, baik apapun siapapun makhluknya, maka dikatakan rezeki. Dan yang paling penting dalam pembukaan materi kita, pembeli rezeki hanya satu, Allah Azza wa Jal. Makanya Allah memperkenalkan dirinya dalam masalah ini dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Saya tidak menciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali hanya satu tujuannya, beribadah dan tunduk kepadaku. Aku tidak pernah mengharap balasan dari mereka, dan aku tidak pernah minta makanan dari mereka yang telah mereka makan.
Sesungguhnya Allah lah satu-satunya pemberi rezeki dan Dia adalah zat yang maha kuat. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya Syekh Muhammad Uraifi pernah bertemu dengan temannya dan temannya mengatakan, "Syekh, tolong nasihati saya, bagaimana saya agar bisa mendapatkan rezeki dari Allah?" Maka Syekh membacakan ayat ini kepadanya. Saya sarankan aku kembali kepada surah Az-Zariyat ayat 56 dan 58. Kemudian yang jadi saksi bahasan adalah kalimat yang mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Lalu dia cerita bahwasanya temannya kembali dan kemudian mengamalkan ayat ini. Terus dalam doanya mengatakan, ya Razzaq dzul quwwatil matin, wahai zat yang maha pemberi rezeki yang maha kuat, berikanlah kepadaku rezeki. Sebulan kemudian saja, setelah sebulan mengamalkan dan menjadikan sebagai bagian doanya, kata Syekh Muhammad Uraifi, dia datang dan mengatakan kepada saya sambil tersenyum, Syekh, Allah Razzaq dzul quwwatil matin dalam ayat ini telah memberikan kepada saya 1 juta rial sebagai keuntungan dari dagangan saya. Ini diantara contoh saja. Kemudian dalam ayat yang lain surah Ar-Rum urutan 30 ayat 40 Allah Azza wa Jalla telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dialah Allah, satu-satunya zat yang telah menciptakan kalian, yang telah memberikan kepada kalian rezeki, yang mematikan kalian, dan yang menghidupkan kalian. Semua, bukan cuma manusia, siapapun makhluk. Maka apakah ada di antara yang kalian sembah selain Allah bisa melakukan itu untuk kalian? Menciptakankah? Memberikan rezekikah? Menghidupkankah atau mematikan? Maka Allah mengatakan maha suci Allah terhadap apa yang mereka telah sekutukan. Dalam firman yang lain surah Ghafir ayat yang ketiga urutan 40 ayat 64 Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang telah menjadikan untuk kalian bumi bisa terhampar sehingga bisa dijadikan sebagai tempat tinggal, dan langit didirikan dengan bangunan yang tinggi dan kokoh, serta Allah lah yang telah menggambar postur tubuh kalian dan paras wajah kalian, serta memberikan kepada kalian rezeki dari hal-hal yang baik yang dibutuhkan dalam kehidupan kalian. Itulah Allah Tuhan kalian. Maka maha suci Allah Tuhan alam semesta. Juga dalam surah yang lain disebutkan dalil yang keempat adalah surah Qaf urutan 50 ayat 6 sampai ayat 11 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ilas samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli abdin munib. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Yang artinya, tidakkah mereka semua melihat ke langit bagaimana kami dirikan langit itu dan kami hiasi langit tersebut dengan miliaran bintang-bintang, serta tidak ada satupun celah yang retak dari langit tersebut. Saya yakin Anda yang pernah kerja bangunan tahu bagaimana sekokoh apapun bangunan sering terjadi retakan. Allah mengatakan, "Wa ma laha min furuj." Lihatlah langit itu yang tidak ada celah retak sedikit pun. Kemudian bumi, kami hamparkan bumi tersebut dan kami tancapkan di bumi itu gunung-gunung yang sangat kokoh, serta kami tumbuhkan dari bumi itu pohon-pohon yang berpasang-pasangan sebagai pelajaran dan peringatan bagi hamba-hamba yang mau kembali kepada Tuhannya. Serta kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah, maksudnya adalah air hujan, dan kami tumbuhkan dengan air hujan tersebut kebun-kebun yang lebat, serta biji-biji yang akhirnya bisa dipanen hasilnya, serta kurma yang tinggi ya, menjulang ke langit, serta memiliki banyak sekali mayang yang bersusun-susun. Itulah rezeki buat seluruh hamba-hamba. Dan kami hidupkan negeri-negeri yang mati dengan hujan tersebut. Begitulah juga kami akan membangkitkan kalian. Rezeki saudaraku sekalian masuk dalam segala hal yang dibutuhkan oleh makhluk sebagaimana saya katakan. Dan Allah mengatur rezeki seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Malaikat, jin, ya,
tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bahkan ada mungkin makhluk yang kita tidak ketahui. Sebagaimana Allah mengatakan, wa yakhluqu ma yasha, dan Allah menciptakan apapun yang Dia inginkan. Allah mengetahui di mana tempat tinggal mereka. Allah mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Tidak ada hewan melata di bumi kecuali Allah tahu rezeki yang ia butuhkan, dan juga Dia mengetahui di mana tempat tinggal mereka dan tempat-tempat mereka menyimpan makanan-makanan dan minuman mereka. Semua telah kami catatkan di dalam Lauhil Mahfuz. Bukankah kata para ulama, Allah Azza wa Jalla telah menerangkan kalimat yang jelas dari ayat ini, bahwasanya Allah mengetahui segala yang dibutuhkan oleh makhluk tersebut. Anehnya, seperti keadaan kita sekarang, setelah dewasa, setelah kuat, sempurna akal fikirannya, ijazahnya sudah bertumpuk, dia sudah mulai usaha, beragam macam usaha, kemudian dia masih khawatir dengan rezekinya. Pernahkah Anda berpikir bahwasanya pada saat kita di rahim ibu kita, tidak pernah kita berpikir dari mana makanan dan minuman, dari mana plasenta yang ada dari perut ibu kita tersambung ke tuban atau di tempat kita, ya, disambungnya plasenta tersebut, kemudian diberikan oleh Allah Azza wa Jal sari makanan. Ibu kita yang setengah mati mengunyah makanan, kita tinggal mengambil sarinya. Pernahkah pada saat itu kita berpikir dari mana rezekinya? Tidak pernah. Kita hanya tahu menyerap sari makanan dari ibu, dari makanan dan minuman dari ibu kita, kemudian kita tumbuh besar. Pernahkah Anda pada saat masih anak-anak berpikir bahwasanya pada saat saya kecil, saya makan, minum dan menggunakan pakaian dari mana? Kita cuma tahu marah kepada orang tua kita kalau terlambat susu. Kita marah kepada ibu kita, kenapa pakaian tidak diganti? Kita marah kepada ayah kita kalau lebaran. Tidak pernah berpikir dari mana semua itu. Allah Azza wa Jalla telah menjamin untuk kita rezekinya, datang dari tempat kita tidak sangka-sangka. Kenapa sekarang setelah Anda sudah dewasa, tumbuh besar, pikiran Anda sempurna, Anda sudah punya energi dan potensi yang luar biasa, Anda masih ragu dengan rezeki tersebut? Justru kata ulama, keraguan terhadap Allah Razzaq dan rezeki yang telah Allah tentukan akan membuat rezeki hamba tersebut tertahan. Kemudian termasuk poin penting adalah anwa'ur rizq, atau beragam macam rezeki yang ada. Rezeki itu kata ulama ibaratnya seperti pohon buah. Ada buah-buah yang bergeletakan di tanah yang siap diambil oleh siapa saja, dan ada buah di atas pohon yang kita harus naik untuk bisa memetiknya. Dan ingat, semua fasilitas yang Allah siapkan di muka bumi ini semua untuk dabbah. Bukan cuma orang mukmin, bukan cuma orang kafir dari manusia, tapi bahkan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan semuanya. Maka jangan heran kalau Anda mendapatkan ada orang kafir yang mendapatkan rezeki, karena mereka juga akan menghirup udara yang merupakan rezeki. Mereka juga akan meminum air dan menggunakan mandi air. Mereka juga akan menikah, mereka juga akan punya keturunan, karena memang itu rezeki yang Allah siapkan buat seluruh hamba-hambanya tanpa terkecuali. Hanya saja yang paling penting dalam masalah rezeki kata para ulama, perbedaan dasar antara rezeki orang beriman dengan rezeki orang kafir adalah diberkahnya. Diberkahnya, kalau Allah berkahi rezeki tersebut, mungkin jumlahnya sama, tapi akan banyak sekali manfaatnya kalau di tangan orang-orang yang beriman. Orang mukmin memiliki banyak sekali cara sebagaimana Allah jelaskan untuk mendapatkan rezekinya. Yang pertama adalah mereka sa'i. Sa'i itu berusaha untuk mencari rezeki itu. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Jum'ah yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai salat Jumat, bertebarlah kalian di muka bumi dan carilah rezeki-rezeki Allah itu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah membuka pintu itu. Kemudian yang kedua jemaah sekalian adalah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ada, atas rezeki yang ada. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Ankabut urutan 29 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamliku lakum rizqan fabtaghu indallahi rizq wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kalian sembah dan kalian tundukin, kalian khawatiri dan kalian takuti selain Allah dari patung-patung, dan kalian ciptakan patung itu dengan penuh kebohongan supaya dianggap punya kekuatan padahal cuma batu dan tidak bisa buat apa-apa. Sesungguhnya mereka yang kalian sembah selain Allah tidak bisa memberikan kepada kalian rezeki apapun. Tapi carilah rezeki itu kepada Allah atau dari Allah yang Dia zat pemberi rezeki. Sembahlah Dia dan syukurilah itu. Sesungguhnya hanya kepadanya lah kita akan kembali.
Jadi rezeki yang sudah kita cari untuk ditambahkan, kata kuncinya cuma satu, mensyukuri nikmat tersebut maka Allah akan tambah. Kemudian dalam surah Saba urutan 34 ayat 15 Allah SWT menceritakan tentang negeri Saba juga, dan menjadi kaidah kata para ulama untuk semua negara-negara atau negeri-negeri yang ingin makmur. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ingatlah di negeri Sabah di Yaman, pada tempat-tempat tinggal mereka terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ada dua perkebunan yang sangat luas di kiri kanan, di kiri dan di kanannya. Sesungguhnya kami perintahkan kepada mereka untuk makan rezeki itu. Silahkan nikmatin, ambil semaksimal mungkin hasilnya, tapi ikuti dengan syukur kepadanya. Kalau kalian bersyukur, maka negara kalian akan menjadi negeri yang baik, serta Tuhan kalian Maha Pengampun atas kesalahan-kesalahan. Sungguh satu kesalahan yang besar bagi seorang muslim yang sering saya temukan di lapangan. Mereka berkata, kenapa orang kafir lebih banyak rezekinya? Kenapa orang kafir lebih kaya? Padahal mereka hanya melihat tetangganya saja. Mereka hanya melihat orang-orang yang ada di sekitarnya dari orang-orang kafir yang dibukakan rezeki. Demi Allah saudaraku, orang-orang kafir yang mendapatkan rezeki yang banyak, mereka terlilit dengan hutang yang banyak. Mereka memiliki kesempitan dada, dan mereka tidak tahu harus kemana harta itu. Bukankah mereka banyak dicoba dengan penyakit yang luar biasa pada saat sebelum meninggal? Bukankah mereka tidak tahu akan dikemanakan dananya sehingga foya-foya? Bukankah rumah tangga mereka kacau balau karena tidak ada berkah dalam rezeki tersebut? Dan beragam macam hal yang luar biasa. Saya akan berikan contoh bagaimana negara-negara yang luar biasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Di antaranya Saudi misalnya, di mana kita temukan ada celah kemiskinan. Dari rajanya sampai masyarakatnya semua mendapatkan ketenangan. Dan sebelumnya banyak di antara ulama salaf kita, di antaranya Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman ibn Auf, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain, dengan bertauhid dan beribadah kepada Allah SWT, Allah berkahi rezeki mereka. Maka mereka gunakan untuk infak di jalan Allah, mereka menggunakan untuk kebutuhan mereka, dan mereka terkenal dengan kaya raya. Belum lagi dari golongan tabi'in, dari Abu Hanifah, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, dan banyak sekali di antara kalangan ulama. Ada yang kami kenal dan mungkin tidak dikenal sebelumnya, yang sekarang masih hidup pun di Saudi. Tidak pernah kami temukan ada satu di antara ulama yang bertauhid kepada Allah itu dalam keadaan miskin. Bahkan kita lihat imam-imam haram, terkenal sekali imam-imam Masjid Haram sekarang memiliki banyak sekali tanah yang luas di Mekah atau di Saudi, dan mereka kaya raya karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru kalau Anda mengatakan orang kafir disuruh lebih banyak rezekinya, dan sebaliknya. Kalau Anda lihat ada orang kafir yang banyak nikmat datang padanya sementara tetap dalam kekafiran atau kemaksiatannya. Dengarkanlah sabda Nabi SAW dalam hadis sahih Ibnu Imam Ahmad, "Idza ra'aita 'alal kafiri aw al-'asi ni'mah fa'lam annahu minat tadarruj." Kalau seandainya kalian melihat besarnya nikmat yang terus melimpah pada seorang yang kafir dan tetap dalam keadaan kafirnya, atau asi, ahli maksiat tapi masih melimpah rezekinya, maka itu adalah tahapan daripada azab Allah Azza wa Jalla. Ini poin yang kedua, mensyukuri nikmat tersebut, dan yang pertama tadi mencarinya. Yang ketiga adalah menginfakkan sebagai tanda syukur juga kepada Allah. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 254. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Hai orang-orang yang beriman, jangan tunggu kuantitas nilai uang kita banyak baru berinfak. Infakkanlah segera pada saat diterima. Infakkanlah apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kata sebagian ulama tafsir, begitu dapat satu bungkus makanan, keluarkan sebagainya untuk diinfakkan. Begitu dapat harta sedikit saja, mungkin cuma dari 1.000 rupiah, niatkan di situ ada 100 rupiah atau 200 rupiah untuk infak di jalan Allah. Segera langsung. Dan ini yang dikatakan oleh Allah SWT, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang telah kami berikan rezeki pada kalian secara substansial. Artinya setiap item yang kita dapat diinfakkan. Sebelum datang hari di mana tidak akan ada lagi transaksi di hari kiamat, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi pertolongan, dan orang-orang kafir selalu dalam keadaan zalim. Berarti sekali lagi salah orang memahami orang kafir itu mengalahkan rezekinya orang-orang yang beriman. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya yang luar biasa. Ayat ini tolong ditadabburi, surah Ibrahim urutan 14 ayat 31 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'ti yaumun la bai'un fihi wala khilal. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard
wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumun naila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Sesungguhnya katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku semua, terutama yang sudah beriman. Hai hamba-hambaku yang sudah beriman, dirikanlah solat dan infakkanlah dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Tidak tunggu jumlahnya banyak, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari di mana tidak boleh lagi atau tidak lagi transaksi di hari kiamat dan tidak ada persahabatan. Allah lah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dan menurunkan dari langit itu air hujan. Maka dengan air hujan itu Allah menghidupkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Dan juga Allah lah yang telah menundukkan untuk kalian bahtera di lautan sehingga bisa jalan di atas lautan tersebut dengan izinnya. Dan Allah juga telah menundukkan untuk kalian sungai-sungai yang bisa diambil hasilnya. Serta Allah menundukkan untuk kalian matahari dan bulan yang terus-menerus saling berganti, ya, memenuhi kebutuhan makhluk atau hamba-hambanya. Dan Allah juga telah menundukkan untuk kalian malam dan siang. Serta Allah memberikan kepada kalian semua yang kalian minta. Maka kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang selalu zalim dan selalu ingkar apa yang telah diberikan. Yang ketiga saudaraku, yang keempat adalah carilah rezeki yang halal dan thayyib serta jauhi hal-hal yang haram. Kalau dijelaskan halal, kata ulama adalah ma ahallahullah, apapun yang Allah bolehkan maka istilahnya halal. Dan thayyiba adalah ahsanuhu wa awfarah, sesuatu yang paling baik dari rezeki itu, kualitas yang terbaik dan yang paling banyak hasilnya. Boleh seorang mukmin memiliki sekian miliar uang, sekian triliun, sekian banyak harta, tidak ada masalah. Yang penting diikutkan dengan poin-poin tadi. Dia syukuri, dia infakkan, kemudian dia hanya mencari halalan dan thayyibah serta menjauhi yang haram. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah urutan 5 ayat 87 dan 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan untuk kalian. Dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan juga misal berlebihan ini kata ulama tafsir, kalau ada orang diberikan rezeki sudah cukup. Dia minta mobil, Allah kasih dengan caranya, dengan hari-hari yang dia sudah lalui. Ternyata diberikan tidak bersyukur. Dia tetap berharap bahwasanya itu belum sebuah rezeki. Maka ini dimaksud dengan berlebih-lebihan. Maka makanlah dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian secara halal dan thayyibah, yang dihalalkan dan yang berkualitas. Dan bertakwalah sama Allah yang kalian beriman kepadanya. Juga dalam surah An-Nahl urutan 16 ayat 114 Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah dan nikmatilah semua yang Allah halalkan, berikan rezeki pada kalian secara halal dan thayyib, serta syukurilah nikmat tersebut kalau kalian benar-benar beribadah atau menyembah kepadanya. Bukankah saudaraku pada saat Allah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, Allah bukakan bagi anda banyak pintu halal? Sekali lagi, bukankah kalau Allah mengharamkan sesuatu untuk anda, Allah membukakan buat anda banyak sekali pintu halal? Bukankah pada saat Allah haramkan babi, Allah halalkan selain dari itu jadi jenis hewan yang sama, ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada semua jenis makanan hewan-hewan ada di lautan. Lalu kenapa harus makan yang haram, yaitu babi? Sementara Allah Azza wa Jalla melarang itu. Begitu pula dengan banyak sekali hal. Pernikahan, diharamkan perzinahan. Allah bukakan pintu rezeki untuk menikmatin yang halal dari biologis dengan cara menikah. Dan perbedaannya hanya 10 menit dengan kalimat akad saja. Dan begitu seterusnya dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada saat kita sedang mendapatkan nikmat untuk memperlihatkannya. Boleh, itu bukan riya. Saya diberikan kesempatan Allah beli baju lalu saya pakai baju baru di depan teman-teman saya atau kerabat saya. Apakah itu riya? Tidak, saudaraku. Karena riya itu masuk dalam bab ibadah. Dan ini tidak termasuk dalam bab ibadah mahdha seperti sholat dan lainnya. Tapi kalau anda menggunakan baju baru, sepatu baru, mobil yang baru, menunjukkan athar atau bekas nikmat Allah pada diri anda, kepada makhluknya, itu sebuah perintah.
Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih Imam Ahmad, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amih ala abdi. Allah sangat cinta melihat bekas hambanya atau bekas nikmatnya pada hambanya tersebut. Dan Abu Hanifah rahimahullah pernah dalam sebuah majelis beliau didatangi atau ada seseorang yang datang dan rambutnya berantakan, bajunya kotor dan kelihatan sangat susah. Selesai bubar pengajian, Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, coba kamu ke tempat mihrab, tempat imam saya, angkat sejadah saya, ambil apa yang ada di bawahnya. Maka dia pun datang dan mengangkat sejadah Abu Hanifah rahimahullah. Ternyata ditemukan ada sebuah bungkusan dan dibuka itu banyak sekali uang. Ada 500 dinar uang. Dan itu sangat besar. Mungkin kalau kita sekarang ratusan juta. Lalu orang itu membawa kepada Hanifah mengatakan, ini imam. Kata Abu Hanifah rahimahullah, ambillah. Gunakan untuk memperbaiki keadaanmu. Allah tidak senang melihat hambanya dalam keadaan seperti ini. Lalu dia mengatakan, imam, saya orang kaya. Ternyata dia orang kaya tapi tidak ada bekas nikmat kelihatan pada dirinya. Maka kata Abu Hanifah rahimahullah, kalau begitu mana kamu dari sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Rezeki juga saudaraku tidak akan pernah jatuh di tangan orang lain dan jangan khawatir masalah ini. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan kepada kita dengan satu kaidah yang luar biasa. Ibnu Qayyim mengatakan, aku selalu tenang dalam hidup di dunia ini karena dua hal. Yang pertama, aku sangat yakin bahwasanya Tuhanku Allah Azza wa Jal tidak akan pernah menambahkan umurku sesaat atau mengurangi sesaat. Artinya ajalku sudah dipatok. Maka itu membuat aku tenang. Tidak mungkin, kalau 60 tahun saya akan mati, maka akan mati. Tidak akan bertambah saat, tidak akan berkurang saat. Walaupun saya dikeroyokin orang sekian banyak, walaupun saya ditabrak kendaraan dan hancur badan saya, selama belum datang ajal itu, tidak akan berkurang sesaat dan tidak akan bertambah saat. Ibnu Qayyim mengatakan, saya tenang dengan itu. Dan yang kedua yang membuat saya tenang, dan ini saksi bahasan kita adalah, saya sangat yakin Tuhan Allah Azza wa Jal tidak pernah membagikan atau memberikan rezeki untuk saya kepada orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidak ada jiwa satupun meninggal dunia kecuali dia akan menemukan semua rezeki yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Anda sudah ditentukan rezekinya, maka tidak perlu khawatir. Seorang anak muda, pengusaha muda di Surabaya kemarin datang kepada saya setelah tablik akbar di Al-Irsyad. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, bagaimana memahami tentang rezeki dari Allah? Saya dengan teman-teman saya punya proyek. Kemudian kami target proyek tersebut, setelah berhasil, teman-teman saya semua dapat, saya tidak dapat. Padahal dari sisi ibadah saya lebih baik daripada mereka. Bagaimana memahaminya? Maka jawaban saya sederhana, saya mengatakan, belum rezeki Anda. Bukankah Anda pernah beli makanan, kemudian Anda bawa pulang ke rumah, niatnya mau makan besok pagi, ternyata besok pagi sudah dimakan oleh anak atau istri kita? Maka itu berarti bukan rezeki kita, memang rezekinya mereka. Begitulah Allah Azza wa Jalla mengatur rezeki-rezeki hambanya. Maka fahamilah bahwasanya rezeki Anda tidak akan pernah diambil orang lain, dan Anda juga tidak akan pernah mengambil rezekinya orang lain. Dan ingat, Allah tempat kita bergantung rezeki. Kalau memberikan rezeki tanpa hisab, tidak ada batasnya. Minta satu, Allah akan kasih plus-plus yang banyak. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 212. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah selalu memberikan rezeki kepada hambanya dari yang tidak ada nilainya, tidak ada perhitungannya, ya tidak ada kalkulatornya, tidak ada perhitungan laba ruginya, akan diberikan banyak. Dan dalam surah An-Nur urutan 24 ayat 28 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka kepada seluruh hambanya. Kemudian yang terakhir saudaraku sekalian adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat, mengeluarkan zakatnya uang tersebut untuk pembersihan daripada harta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Hud. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Hud berkata kepada kaumnya, serta Nuh juga berkata hal yang sama. Dua nabi ini, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, maka pasti Tuhan kalian maha pengampun. Dan dengan istighfar itu Allah akan bukakan untuk kalian pintu-pintu rezeki dari langit, serta Allah akan memperbanyak harta juga keturunan kalian. Kita tutup dengan kisah Hasan Basri rahimahullah berhubungan dengan ayat ini. Beliau pernah kedatangan seseorang atau 3 orang. Yang satu mengatakan, wahai imam, saya sudah lama menikah dan tidak punya keturunan. Sudah berobat dari tabib ini ke tabib itu. Kemudian apa saran Anda? Kata Imam Hasan Basri rahimahullah, beristighfarlah kepada Allah, pulang dan berbanyak istighfar. Maka orang itu pun pulang, suami istri ini. Datang orang yang kedua dengan hari yang sama, berkata lagi, wahai imam, saya ini sudah lama bekerja, nggak pernah kaya-kaya seperti fulan, ditunjuk orang kaya. Lalu saya sudah ikhtiar, sudah bekerja, tapi nggak pernah seperti ini. Nggak pernah dapat hasil yang besar seperti orang-orang tadi itu.
Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, pulanglah dan berbanyak istighfar kepada Allah. Datang orang ketiga mengatakan, Imam, saya sudah lama kena penyakit. Di perut saya ada penyakit bertahun-tahun, sudah berobat, ikhtiar minum ini dan minum itu, ke tabib ini dan ke tabib itu, tapi tidak pernah sembuh. Apa saran anda? Hasan Basri rahimahullah berkata, perbanyaklah istighfar kepada Allah dan amalkanlah. Orang itu pun pulang. Istrinya lalu bertanya, ada apa anda memberikan solusi kepada mereka cuma istighfar? Bukan tuntun misalnya ke satu kitab, atau tuntun mereka kepada satu orang yang bisa membantu mereka dengan modal, atau tabib yang membantu mereka dengan obat. Maka kata Hasan Basri rahimahullah, tidakkah kau baca wahai istriku firman Allah? Tadi dikatakan, wa qul istaghfiru rabbakum, beristighfar kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafara, dia maha pengampun. Apa manfaatnya? Yursilis sama alaikum midrara, dia akan turunkan banyak sekali berkat dan rezeki dari langit. Wa yumditkum bi amwali wa dinan, dia akan memperbanyak harta serta keturunan kalian. Aku qauli hada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah beristighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu ghafurun, beristighfarlah sungguh dia menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada sebuah hadis sebelum doa yang berbunyi, kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman kepada para malaikatnya, tahanlah rezekinya hambaku ini, karena kalau saya bukakan bagi dia rezeki, maka dia akan jauh dariku. Dan sisi lain, bukakanlah dan lebarkanlah rezekinya hambaku yang ini, karena dengan rezeki yang banyak dia makin dekat denganku. Maka kata para ulama hadis, kalau anda terposisikan dengan orang yang sudah berusaha bekerja, menjalankan ikhtiar maksimal, ternyata memang dengan modal yang halal, dengan usaha yang benar, ternyata tetap saja begitu keadaan anda, maka yakinlah itu bentuk cinta Allah kepada anda. Bukankah Qarun sebagai contoh yang paling besar, pengikut Nabi Musa alaihissalam, tadinya orang yang sangat patuh, sampai bahkan sebagian ulama mengatakan menghafal Taurat, dan dia termasuk ahli ibadah. Tapi setelah Allah bukakan rezeki, hanya sombong dan berusaha sampai membunuh Musa alaihissalam. Maka Allah tenggelamkan Qarun dengan seluruh hartanya di lautan. Maka semua harta yang terpendam dikatakan harta karun, disebutkan nama dia dan kekal, gitu kan? Ini contohnya. Maka berarti Allah sayang dengan anda. Ada juga orang dibukakan pintu rezekinya karena Allah tahu dengan terbuka rezekinya, ternyata dia makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak akan mengurangi rezeki-rezeki dasar yang merupakan anda butuhkan di dunia, seperti menghirup udara, kesehatan, waktu yang luang, dan banyak sekali. Sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan, nikmat, dua nikmat yang paling besar yang orang-orang banyak lupakan, kesehatan serta waktu yang luang. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari Jumat ada waktu diterima doanya. Sebagaimana doa seorang muslim, sebagaimana sabda Nabi SAW, di hari Jumat ada waktu pasti diterima doa seorang muslim. Maka ulama menjadi dua pendapat, ada yang mengatakan pada saat khatib di atas mimbar. Makanya di khutbah kedua semua khatib dianjurkan berdoa, dan Nabi SAW mencontohkan itu. Serta yang kedua, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, di waktu habis sholat asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita sia-siakan kedua waktu ini. Mari kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah menerima seluruh hajat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduka hamdal hamidin wa nashkuruka syukra syakirin. Wa nusallimu ala abdika wa rasulika Muhammadin kama sallaita anta wa malaikatika alaihi. Adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatik. Mil'us samawati wa mil'u ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت ما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا محروما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan. Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah sangat larang perbuatan keji, maksiat dan mungkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itulah prinsip hidup. Itulah larangan dari Allah SWT dan peringatan jadikan sebagai pegangan hidup. Fadhkurullahal azim yadhkurkum. Ingatlah selalu Allah dan patuhlah kepadanya, maka dia pasti akan ingat kepada kalian. Washkuruhu ala ni'ami yazidkum. Syukurilah nikmatnya, dia akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah dan patuh padanya adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.